Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rilly Oktarianto dengan NPM 06 2020 107 251. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum jaringan komputer pada pertemuan yang pertama. Soal yang pertama yaitu jelaskan dan beri contoh jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor, rumah, biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer. Kemudian ada LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Kemudian ada CAN yaitu Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademis. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Kemudian ada MAN yaitu Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Contoh sederhana pertama dari jaringan MAN adalah jaringan bank. Ada beberapa kantor cabang di dalam kota yang menghubungkan satu dengan yang lain, seperti contohnya Bank Mandiri yang terhubung dengan koneksi jaringan MAN pada wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, serta Bekasi. Kemudian ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia, siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Kemudian ada VPN, Virtual Private Network, yaitu merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Kemudian soal nomor 2 yaitu jelaskan minimal 2 topologi jaringan. Yang pertama ada topologi mesh. Pada topologi ini setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain dalam jaringannya menggunakan kabel tunggal. Jadi proses mengirim data akan langsung mencapai komputer tujuan tanpa melalui komputer lain atau switch atau hub. Kemudian ada topologi tree. Jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kemudian ada topologi ring. Pada topologi ring setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya sampai kembali lagi ke komputer pertama dan membentuk lingkaran sehingga disebut ring. Topologi ini berkomunikasi menggunakan data token untuk mengontrol akses komputer untuk menerima data. Misalnya komputer 1 akan mering file ke komputer 4, maka data akan melewati komputer 2 dan 3 sampai diterima oleh komputer 4. Jadi sebuah komputer akan melanjutkan pengiriman data jika yang dituju bukan IP address dia. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan cara kerja DHCP menurut pemahaman kalian masing-masing. Pada saat user menghidupkan komputer dan menghubungkannya ke server yang menggunakan layanan DHCP, maka komputer tersebut otomatis meminta alamat IP ke server. Kemudian server menjawab permintaan komputer tersebut dan memberikannya sebuah alamat IP. Kemudian proses-proses yang terjadi pada layanan DHCP adalah sebagai berikut, yaitu ada IP list request, yaitu komputer klien meminta alamat IP ke server. Kemudian IP list offer, DHCP server yang memiliki list alamat IP memberikan penawaran kepada komputer klien. Kemudian ada IP list selection, komputer klien memilih atau menyeleksi penawaran yang pertama kali diberikan DHCP, kemudian melakukan broadcast dengan mengirim pesan bahwa komputer klien menyetujui penawaran tersebut. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 4. Pertama kita masuk untuk ke Ubuntu servernya. Dan kita login. Masuk ke root dengan cara sudo min i.
Kemudian ketikkan Pico etc network interface. Nah, kemudian gantikan dengan 192.168.30.1. Kemudian bawahnya juga mengikuti tentang networknya. Jika sudah, kita restart. Nah, sudah selesai di restart. Kemudian kita ketikkan Pico etc dhcp.dhcpd.conf dan kita ke bawah, kita cari. Nah, ini kemudian subnetnya kita gantikan 192.168.30.0 dan netmaxnya 255.255.255.0 dan range-nya 192.168.30.2, 192.168.30 dan 8. Kemudian kita restart. Nah, sudah selesai untuk proses restart dan kita masuk ke Ubuntu Clone untuk masuk ke klien. Tunggu dulu. Kita login. Kemudian ke root. Kemudian kita ketikkan if config atau IPA. Sama saja. Nah, di sini sudah masuk ke inletnya yaitu 192.168.30.2. Sama seperti pada servernya. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.